Huntiandi menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Kau tenang saja, dirimu dan juga klan Hun ini terkait erat, dan kita tidak akan pernah berbohong pada dirimu. Jika itu benar-benar seperti apa yang kau katakan, maka rumah dari Dewa Kuno Tose ini juga memiliki sesuatu yang kau butuhkan, dan aku akan membantumu untuk bisa mendapatkan hal itu." Api pelahap ketiadaan hanya tersenyum puas ketika mendengarkan ucapan dari Huntiandi. Detik berikutnya, dia berkata, "Dewa Kuno Tose." Selanjutnya, tatapan mata dari api pelahap ketiadaan melihat ke arah Huntiandi. Dan detik berikutnya, Huntiandi pun melambaikan lengan bajunya. 8 potongan batu giok Dewa Kuno Tose kini telah keluar dan melayang di atas kepala dari Huntiandi. Hal itu memancarkan kilau berwarna merah. Segera setelah itu Huntiandi memberikan isyarat untuk melakukan penggabungan. Detik berikutnya, terpancar sebuah fluktuasi yang cukup aneh. Selama proses penggabungan tersebut, tatapan mata dari Huntiandi menyipit ketika bisa merasakan hal tersebut, dan dia tiba-tiba saja menggigit ujung lidahnya sendiri untuk mengeluarkan esensi darah yang langsung dilemparkan pada 8 potongan dari batu giok Dewa Kuno Tose. Hal ini membuat potongan dari batu giok tersebut mengeluarkan suara dengungan yang cukup samar. Cahaya merahnya sekarang telah berubah menjadi sangat terang, dan pada akhirnya 8 potongan batu giok Dewa Kuno Tose itu telah menjadi satu batu giok Dewa Kuno Tose yang utuh. Samar-samar ada beberapa garis aneh yang telah muncul di permukaan dari batu giok Dewa Kuno Tose tersebut. Huntiandi hanya tertawa terbahak-bahak ketika menyaksikan fenomena seperti ini. Lalu dia mengatakan, "Batu giok Dewa Kuno Tose telah tersebar selama beribu-ribu tahun, dan sekarang aku telah membantumu untuk bersatu kembali." Pada akhirnya Huntiandi mempalkan tinjunya yang langsung membuat garis-garis retakan di batu giok Dewa Kuno Tose itu menghilang sepenuhnya, dan sekarang itu benar-benar berubah menjadi batu giok Dewa Kuno Tose yang utuh. Sebuah aura kuno secara perlahan telah menyebar dari dalam batu giok Dewa Kuno Tose, dan detik berikutnya ada kabut berwarna putih yang telah muncul dari dalamnya. Hal ini segera berubah menjadi sosok tua ilusi yang muncul di atas batu giok tersebut. Semua orang yang berada di dalam ruangan ini terlihat cukup ngeri ketika melihat kemunculan dari sosok itu, karena sebenarnya sosok yang telah muncul merupakan Dewa Kuno Tose. Dia adalah elit Dodi terakhir yang pernah muncul di dunia ini. Orang-orang berjubah hitam dari klan Hun yang memiliki kekuatan lemah, tubuh mereka langsung tertekan sampai meledak. Raut wajah dari Huntiandi juga telah berubah menjadi cukup suram ketika dirinya juga bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Hal tersebut membuat Huntiandi langsung marah, dan dia mengatakan, "Kau itu hanyalah sosok ilusi, namun kau berusaha untuk bersikap misterius dan memberikan tekanan pada kita semua." Tiba-tiba saja tangan dari Huntiandi diulurkan, dan dirinya memberikan serangan telapak tangan pada sosok dari Dewa Kuno Tose. Sebelum kekuatan menakutkan dari Huntiandi mengenai sosok tersebut, kali ini serangannya langsung dipantulkan dan kembali menabrak tubuh dari Huntiandi, membuatnya terpental ribuan kaki. Api pelahap ketiadaan ketika melihat adegan seperti ini hanya bisa berteriak, "Huntiandi, hati-hatilah. Meskipun sosok ini hanyalah sebuah ilusi, bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Tose." Raut wajah dari Huntiandi telah berubah menjadi cukup serius. Dia melompat kembali untuk menuju tempat sebelumnya. Kali ini Huntiandi langsung bertanya, "Bagaimana kita bisa menghancurkan sosok ilusi ini?" Api pelahap ketiadaan hanya melihat pada Huntiandi sambil mengatakan, "Kenapa kau harus mencemaskan hal itu? Lokasi dari rumah Dewa Kuno Tose itu tersembunyi di dalam mata dari sosok ilusi tersebut." Huntiandi cukup tercengang ketika mendengarkan ucapan dari api pelahap ketiadaan. Dia kemudian memusatkan pikiran dan menatap mata dari sosok Dewa Kuno Tose. Hal tersebut membuat raut wajah dari Huntiandi telah berubah menjadi cukup serius. Sepertinya dia memang bisa melihat beberapa gambar yang cukup buram. Huntiandi kemudian mengatakan, "Sialan, Dewa Kuno Tose sebenarnya masih memiliki teknik untuk menyembunyikan lokasi asli dari rumahnya di dalam matanya itu. Bahkan jika orang biasa berhasil mengumpulkan 8 potongan dari batu giok dewa ini, maka mereka akan cukup kesulitan mengetahui lokasi dari rumah Dewa Kuno Tose yang sebenarnya jika mereka tidak mengetahui rahasia seperti ini." Huntiandi pun
menoleh pada api pelahap ketiadaan yang kemudian dia berkata, "Pelahap ketiadaan, sepertinya sekali lagi aku harus merepotkan dirimu." Api pelahap ketiadaan itu hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, dari dalam mata api pelahap ketiadaan sekarang telah keluar sinar cahaya hitam yang kemudian memasuki mata dari sosok Dewa Kuno Tose yang ada di hadapannya. Cahaya itu pun pada akhirnya dipantulkan dan membentuk sebuah bayangan yang diperbesar berkali-kali lipat. Ketika melihat hal tersebut, Huntiandi segera menyipitkan matanya karena dia bisa melihat gambar yang dipantulkan dari dalam mata Dewa Kuno Tose sepertinya tidak terletak di wilayah dataran tengah. Huntiandi hanya bisa mengerutkan keningnya yang kemudian dia berkata, "Sebenarnya tempat ini ada di mana?" Karena di sana tergambar dengan jelas sebuah pemandangan yang memiliki lautan magma dan berada di bawah tanah. Namun masih mustahil untuk bisa menemukan lokasi tepatnya. Di dalam lautan magma itu juga ada semacam makhluk yang cukup misterius, dan itu adalah sejenis kadal, namun terlihat cukup ganas. Setelah kemunculan dari kadal-kadal misterius ini, Huntiandi bisa melihat ada sebuah pintu batu kuno yang cukup jauh di dalam dunia magma. Bagian atas dari pintu batu tersebut ada 3 kata yang tertulis, yaitu Rumah Dodi. Sebuah kegembiraan telah muncul di dalam hati dari Huntiandi ketika membaca kata-kata tersebut. Api pelahap ketiadaan segera memandang pada Huntiandi. Kemudian dia bertanya, "Bagaimana menurutmu? Aku cukup asing dengan tempat itu dan kemungkinan besar aku belum pernah menuju ke sana." Huntiandi hanya menggelengkan kepalanya sambil menjawabnya, "Aku juga tidak tahu dengan tempat ini." Setelah mengatakan hal tersebut, Huntiandi pun merenung sejenak sebelum pada akhirnya dia melambaikan tangannya. 4 sain iblis dalam sekejap muncul di hadapan dari Huntiandi. Segera setelah itu Huntiandi berkata, "Kalian berempat, lihat baik-baik medan yang berada di gambar itu, termasuk aspek unik dan juga pegunungan, serta yang lainnya." Setelah itu, berikan informasi ini pada anggota klan yang masih berada di luar sana. Minta mereka untuk menggunakan seluruh kekuatan dan melakukan pencarian di berbagai tempat yang cukup mirip dengan gambar itu. Mereka harus bisa menemukan lokasi yang kita cari dan katakan untuk tidak kembali jika mereka tidak mendapatkan informasi apapun. 4 saint iblis dari klan Hun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, mereka pergi dari dalam tempat ini. Sementara api pelahap ketiadaan sekarang langsung berkomentar, "Aku bisa merasakan bahwa Guyuan sedang memantau aktivitas kita. Jika saat ini kita mengirimkan sekelompok besar ahli, kemungkinan hanya akan menarik perhatiannya." Huntiandi menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Tidak apa-apa, kita akan segera mengonfirmasi lokasi terlebih dahulu. Dan aku memiliki metodeku sendiri untuk menghadapi Guyuan ketika saatnya tiba." Setelah mengatakan hal tersebut, tatapan mata dari Huntiandi melihat pada batu giok Dewa Kuno Tose yang berada di langit. Dia kemudian bergumam di dalam hatinya, "Setelah menghabiskan begitu banyak usaha untuk mengumpulkan potongan-potongan dari batu giok ini, aku tidak percaya bahwa diriku tidak bisa menemukan lokasi dari rumah Dewa Kuno Tose." Cerita kemudian berpindah ke pavilion bintang jatuh. Di sana Xiaoyan hanya tersenyum ketika melihat ayahnya Xiaoshan bermain-main dengan Xiao Xiao. Tampaknya mereka berdua cukup akrab dan juga menikmati hubungan antara kakek dan juga cucu. Xiaoyan kemudian menoleh pada Yalo yang berada di sampingnya sambil berkata, "Guru, apakah kau sudah mendapatkan berita yang berkaitan dengan klan Hun?" Yalo hanya mengurutkan keningnya sambil menggelengkan kepala. Sementara Sun yang berada di samping dari Xiaoyan, kali ini dia langsung mengatakan, "Ayah telah melakukan pemantauan pada alam dari klan Hun, namun tidak ada tanda-tanda sekelompok besar orang yang keluar ataupun masuk ke tempat itu. Bisa dikatakan hampir tidak ada satupun orang yang meninggalkan klan Hun saat ini, dan kita juga telah menangkap anggota dari klan Hun yang masih berkeliaran di dataran tengah ini sendirian, namun kita tidak mendapatkan hasil apapun dari mereka." Xiaoyan hanya mengangkat alisnya setelah mendengarkan ucapan dari Sun ini. Bagaimanapun juga,
Klan Hun sekarang telah berhasil mengumpulkan 8 potongan dari batu giok Dewa Kuno Tose. Namun, mereka masih belum melakukan pergerakan. Hal ini membuat Soyan menarik nafas dalam-dalam, yang kemudian berkata, sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang dari Klan Hun ini? Tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan Soyan saat ini, dan mereka harus menunggu pergerakan dari Klan Hun. Yalau melihat pada Soyan yang kemudian dia mengatakan, kemungkinan kita memang benar-benar harus menunggu untuk saat ini. Ucapan dari Yalau itu membuat Soyan tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan mereka sekali lagi berdiskusi tentang beberapa hal sebelum pada akhirnya Soyan mengangkat kepalanya karena dia melihat dua sosok yang berjalan ke arahnya dan tidak lain itu merupakan Xiaoding serta Xiaoli. Soyan segera menyambut mereka berdua sambil mengatakan, kakak pertama, kakak kedua. Xiaoding saat ini sudah mampu berjalan kembali dengan kedua kakinya setelah dia mendapatkan perawatan dari Soyan. Alasan kenapa Xiaoding selama berpuluh-puluh tahun ini lumpuh adalah karena racun yang telah dimasukkan ke dalam kakinya oleh anggota Klan Hun. Barulah setelah Soyan berhasil mengeluarkan racun tersebut, Xiaoding akhirnya bisa berjalan kembali. Setelah sampai di hadapan dari Soyan, Xiaoding segera memukul dada Soyan sambil mengatakan, bocah kecil, saat itu aku sebenarnya penasaran kenapa kau terlihat tidak peduli sama sekali dengan aliansi Yan. Sepertinya hal itu berkaitan dengan aliansi rumah langit yang lebih mengerikan di dataran tengah ini.